warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimatun Nikmah dari kelompok 7 akan membahas tentang konsekuensi perceraian dalam Islam dan nilai yang terkandung di dalam syariat Islam mengenai talak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang implikasi talak dalam perkawinan. Terdapat 3 kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yaitu yang pertama, kata melepaskan atau membuka atau menanggalkan, mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat, yaitu ikatan perkawinan. Yang kedua yaitu kata ikatan perkawinan mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami istri. Kemudian yang ketiga yaitu kata dengan lafadz tolako dan sama maksudnya dengan itu, mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan, dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata talak, tidak dengan putus perkawinan. Bila tidak dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, seperti halnya putusnya perkawinan karena kematian. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Talak dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah ikatan perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak saja. Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian, menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan di mana saja. Ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami istri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan, maka istri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi apabila suami melaksanakan talak raj'i, maka hak talak berkurang bagi suami. Yang awalnya suami memiliki hak menjatuhkan talak sebanyak 3 kali, maka sekarang menjadi 2 dan menjadi 1 kali. Dengan kata lain, talak raj'i adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Mohidori, NIM 20020111040 akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang otoritas penyelesaian talak dalam fikih. Banyak penyebab timbulnya berbagai perselisihan. Ada yang dapat diselesaikan secara damai, ada juga perselisihan yang tidak dapat didamaikan, lalu berujung pada perceraian. Seringkali ketika dalam pertengkaran antara suami dan istri, si suami dalam keadaan marah dan emosi yang menggebu-gebu disertai mengucapkan talak kepada istrinya. Nah, lalu muncul pertanyaan dalam benak istri, apakah ucapan talak tersebut sah dan berlaku baginya atau talak tersebut tidak sah? Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama mazhab Hambali, saya berkata bahwa Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Hambali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Nah, dalam konteks ini tadi
Dalam risalah tersebut ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada 3 macam. Nah, yang pertama, ada dasar-dasar kemarahan bagi seorang, namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks tadi tidak ada persoalan sama sekali. Nah, yang kedua, puncak kemarahan yang kedua, ia sampai pada puncak kemarahan sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Nah, dan dalam konteks ini juga tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Nah, selanjutnya puncak kemarahan yang ketiga, yaitu orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah-tengah level pertama dan level kedua yang tadi. Dan dalam konteks ini perlu ditinjau lebih lanjut lagi mahal nazarnya. Namun dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Namun jika seseorang mengalami kemarahan pada level ketiga, yaitu di antara level pertama dan yang kedua, kemudian terucap darinya kata talak, maka menurut mayoritas ulama talaknya sah. Artinya dalam pandangan mereka, kemarahan yang tidak sampai berakibat pada hilangnya kesadaran dan rasionalitas seseorang, meskipun menyebabkan ia keluar dari kebiasaannya, tetaplah jatuh talaknya, sebab ia tidak seperti orang gila, jadi dia masih sadar. Sehingga seorang suami dapat dikatakan telah menjatuhkan talak tergantung kadar kemarahannya atau kadar emosinya, apakah ia masih dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Apabila suami mengatakan talak dalam keadaan emosi tapi masih sadar dengan apa yang diucapkan, maka telah jatuh talak terhadap istrinya. Akan tetapi apabila kemarahannya di luar batas kesadarannya, maka talak yang diucapkan dianggap belum jatuh. Lantas bagaimana kalau suami mengucapkan talak dalam keadaan emosi melalui pesan pendek, ponsel seperti SMS, atau bahkan kalau zaman sekarang ada media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, ataupun media sosial yang lainnya. Nah, talak yang diucapkan melalui pesan pendek atau media sosial yang saya sebutkan di atas tadi dihukumi sebagai layaknya surat. Nah, sementara para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Jadi sama antara tulisan dengan ucapan itu sama atau semakna. Mengingat satu kaidah buku sebagaimana yang dinyatakan dalam Ensiklopedia Fikih, ulama sepakat talak dengan tulisan hukumnya sah karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak, sehingga nilainya sama dengan ucapan. Nah, di samping itu tulisan mewakili ucapan orang yang menulis tentunya. Dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah, dan itu terkadang beliau Nabi Muhammad menyampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat. Meskipun demikian, talak yang jatuh tersebut barulah sah secara hukum agama. Namun, secara hukum negara belum dapat dikatakan terjadi perceraian apabila belum didaftarkan dan disidangkan pada pengadilan agama, karena
karena negara kita adalah negara hukum. Nah, maka belum dianggaplah sah terjadi perceraian antara suami dan istri apabila belum dipersidangkan di pengadilan agama dan mendapat putusan hakim yang dituangkan dalam akta cerai dan salinan putusan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya apabila masih banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang akibat hukum terjadinya talak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membahas tentang akibat hukum terjadinya talak. Secara umum, akibat hukum terjadinya talak itu ada dua. Yang pertama, harta benda dalam perkawinan, dan yang nomor kedua adalah kedudukan anak. Harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh sesudah perkawinan atau pasca perkawinan itu menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana harta hadiah atau warisan itu adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada pasal 37 disebutkan jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang kedua adalah kedudukan anak. Menurut pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat cerai atau perceraian. Hal ini diungkapkan sebagaimana berikut. Yang pertama, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah ibunya, kecuali ibunya yang telah meninggal dunia atau ada udzur lainnya. Maka kedudukan anak diganti oleh satu wanita dalam garis ibunya, yang kedua ayah, yang ketiga wanita-wanita dari garis ayahnya ke atas, dan yang terakhir saudara perempuan dari anak tersebut. Yang kedua adalah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah maupun ibunya. Yang ketiga, apabila pemegang hadonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani, meskipun biaya anak tersebut telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak hadonah tersebut kepada kerabat lainnya yang mempunyai hak hadonah atas anak itu pula. Yang keempat, semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungannya ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri dan dewasa, diperkirakan umur 21 tahun. Yang kelima, bila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak atau hadonah dan nafkah anak tersebut, pengadilan agama dapat memutuskan berdasarkan undang-undang hak asuh anak. Yang terakhir, pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut atau tidak ikut padanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.